jalan 5 menit 10 menit gitu. Cuman checkpoint udah ya terus tebak udah ya udah yuk pulang. Kenapa kudu cepet-cepet kalau enggak nanti ada sesuatu ya pulang. Jalan agak lama saya lihat spion rame titit itu ada lumpur mungkin begitu gitu. Untung kalau nggak kejebak ya kita nggak bisa keluar ya. Untung teman-teman nggak ke Bandung. Alhamdulillah ketemu sama Rian sampai jam 1 malam bahas kumaha. Alhamdulillah Pak tembus bukan omset tapi apa sih keuntungan 800. Emang keberuntungan dia kan gede. Pas di Pangandaran kan saya sebutin salah satunya kan Rian Bangkus Bangkus tinggal di belum. Waalaikumsalam Bu Erni, apa kabar Bu Erni? Habis Sehat Bu Erni. Alhamdulillah semakin bertambah sehat Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Berjumpa kembali di live rutin malam Jumat. Setelah di malam Selasa kemarin kita nggak live, mohon maaf. Malam ini kita akan melanjutkan kembali tulisan Syahrul Anwar yang kemarin di malam Jumat yang lalu kita bahas. Kita menunggu dulu teman-teman untuk yang lain bergabung, teman-teman. Suaranya aman ya, baik Bu Erni. Moga-moga aman. Saya isi jadi besok kalau bisa nih rencana mau untuk itu Imagine Usina. Hah? Usina sedikit dulu. Di rumah ada ayam gelap. Dua. Anak. Kata kompor telah rusak terkesian kompor rusak. Jalan. kalau Di rumah. Campurin air. Kopi kapulaga.
Gini. Oh. Dia ngopi deh, Nara deh, masyarakat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai teman-teman. Kita lanjutkan bahasan kitab Mishkatul Anwar dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, yang juga merupakan salah satu rujukan dari MPT. Maka ini juga menjadi penting untuk kemudian kita bersama mempelajari dan mengambil banyak pemahaman di dalamnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kita mengirimkan hadiah Fatihah kepada khusus Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dan juga secara umum untuk guru-guru kita semua. Semoga kita juga tercitrakan dijadikan oleh Allah. Berdoanya kita sebagaimana beliau berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Sedikit review dari bahasan minggu kemarin, teman-teman. Bismillah. Wa mal abdu fala yuftahu lahu babul malakut wala yasiru malakutiyan illa wa tubaddalu fi haqqihil ardu ghairal ardi was samawat. Hamba, maka baginya tidak akan dibukakan pintu alam malakut, dan dia tidak akan menjadi penghuni alam malakut kecuali setelah terjadinya pergantian bumi dengan bumi yang lain, bumi diganti dengan bumi yang lain, dan juga langit. Ini sepertinya hanya simbol dari perubahan. Kalau kemarin kita diajarkan ada 7 tubuh ya teman-teman. Nah, kalau fisik yang masih seperti ini, itu tidak akan dibukakan pintu malakut. Catatannya adalah illa wa tubaddalu fi haqqihil ardu ghairal ardi was samawat. Misalnya sudah terjadi. Kalau di sini secara lapan seperti menggambarkan kehidupan setelah kematian, kira-kira seperti itu. Kita diajarkan mutu qabla an tamut. Fayasiru kullu ma dakhala tahtal hissi wal khayal ardahu. Maka setiap yang masuk dengan pengaruh indra dan khayal, maka itu hanya baru berada di tanahnya kan. Wa min jumlatihi as-samawati wa kullu ma irtafa'a anil hissi wal khayal minha samau. Yang dimaksud dengan sampai pada langit itu adalah ketika dia sudah mulai beranjak naik dari indra dan khayal. Wa hadza huwa al-mi'rajul awwal
ini itu adalah Miraj yang pertama. Ini hanya review ya, kalau nggak salah ini sudah dijelaskan minggu kemarin teman-teman. Wa hadza huwa al-mi'rajul awal, ini tuh adalah mi'raj yang pertama likulli salikin, untuk setiap bagi semua pesalik. Ibtada'a safarahu ila qurbil hadaratir rububiyah, yang perjalanannya dimulai menuju yang dia memulai perjalanan, dia sedang memulai perjalanannya menuju kedekatan hadirat ketuhanan. Nah, selanjutnya fal insanu mardudun ila asfali safilin. Sedangkan manusia, kalau tadi al-abdu, yang di paragraf ini fal insan, manusia mardudun ila asfali safilin, dia dilemparkan atau dia dikembalikan terlebih dahulu ila asfali safilin, ke lapisan terbawah, yang paling bawah. Wa minhu yataraqqa ilal alamil a'la. Dan dari asfali safilin itu, dari lapisan terbawah itu, dia mendaki, menanjak menuju alam yang atas. Alam yang atas itu yang kemarin disebutkan bukan alam langit yang bisa diindra oleh mata fisik, tetapi ketinggian yang dimaksud di sini adalah ketinggian ya, mata batin, di pandangan mata batin. Ini seperti juga yang sering, bahkan sudah beberapa kali, sampai beberapa kali disampaikan oleh Faizul, gambarannya adalah bahwa terutama bagi pesalik mungkin, atau yang menapaki jalan, dan terkhusus untuk teman-teman NPT, yaitu polanya adalah dijatuhkan terlebih dahulu, karena kita harus mengecap ke mengecap dulu. Jadi kami dinas Sundama dibubuhkeun heula polanya. Karena di pesan dari Miskat juga seperti itu. Mardudun ila asfali safilin, disungsempkeun dulu, dibebaskan dulu. Baru dari itu nanti kemudian dia mulai harus menanjak. Mari kita lanjutkan. Wa amal malaikatu, adapun malaikat, fa innahum min jumlati alamil malakut, maka sesungguhnya malaikat itu adalah termasuk bagian dari alam malakut itu. Kehidupan mereka di sana berarti. Akifuna fi hadiratil qudsi, mereka bersimpuh di kedekatan, di hadapan yang suci. Kalau di kitab yang lain bukan hadirat, ini pakai untuk. Ini mungkin yang direvisi oleh Abu Ala Al-Afifi, yang lebih memilih akifuna fi hadratil qudsi, yang mereka bersimpuh di hadapan, di dekat yang Maha Suci. Wa minha yusyrifuna ilal alamil asfal, dan dari langit, dari alam malakut ini mereka, para malaikat, bisa melihat alam yang di bawah. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khalaqal khalqa fi zulmatin, bahwasanya Allah telah menciptakan makhluk itu dalam kegelapan. Tsumma afadha alaihim min nurihi, kemudian Allah memancarkan sebagian cahayanya kepada mereka. Wa qala alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innalillahi, bahwa Allah itu malaikat. Allah memiliki malaikat. Ini juga sepertinya direvisi di Abul Ala Al-Afifi yang lebih memilih kuat, yang Allah itu a'lamu bi'amalil ibad minhum, Allah lebih mengetahui terhadap amal-amal hamba-hamba dibanding dengan pengetahuan malaikat.
Mau dijelaskan? Sok lanjut. Udah Jadi sampai situ aja. ya sampai sini masih ada sepanjang. Ya udah. Jadi Lebih seru nanti ceritanya kalau nyampe. disambungkan dulu. Saya teruskan berarti nih ya teman-teman. Tadi tentang malaikat. Yang pertama tadi ada abdun, ada insan. Berarti kalau insan ke abdun juga harus ada proses. Dari abdun untuk masuk ke malakut juga ada proses lagi. Dan kalau malaikat memang mereka tinggalnya di sana, di alam malakut. Itu kira-kira seperti itu. Mari kita lanjutkan ke keseruan berikutnya teman-teman. Wal anbiya'u, dan para nabi, idza balagha mi'rajuhum al mablagul aqsa, jika mi'raj mereka, naiknya beliau-beliau itu ke puncak yang paling atas, wa asyrafu minhu ila sufli, kemudian mereka melihat, beliau-beliau melihat dari alam yang atas itu, dari alam malakut itu ke alam yang bawah, wa nadharu min fawqin ila tahtin, dan beliau-beliau memandang dari atas ke bawah, ittala'u aidan ala qulubil ibad, maka mereka juga bisa mencerong itu apa ya, menelisik, memperhatikan ala qulubil ibad, terhadap hati-hati para hamba. Wa asyrafu minha ala jumlatin min ulumil ghaib, dan mereka bisa melihat dan mereka melihat pada sejumlah dari ilmu gaib, ilmu yang tersembunyi. Karena man kana fi alamil malakut, barang siapa yang ada di alam malakut, kana indallahi azza wa jalla, dia sesungguhnya berada di sisi Allah Ta'ala. Wa indahu, dan ketika berada di dekat Allah, mafatihul, dan di sisi Allah itu mafatihul gaib, ada kunci-kunci gaib. Ae min indi tanzilu asbabul wujud da maujudati, ae min indihi, dari sisi beliau, dari sisi Allah, dari Allah, tanzilu turun, asbabul maujudati, sebab-sebab yang ada, yang diadakan makhluk, fi alami syahadati, di alam nyata, di alam dunia ini. Karena alam syahadati, alam syahadah itu, alam yang bisa disaksikan dengan indera itu adalah asarun, adalah jejak, min asari dzalikal alami, dari jejak-jejak alam malakut itu. Barangkali maknanya adalah bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang ada di dunia ini sebetulnya adalah sesuatu yang prototipenya sudah ada di alam malakut, kira-kira seperti itu. Tadi sore sempat berbincang sama Pak Angkus ya soal channel channel apa tadi? Cincau. Siapa yang membuat cincau? Kata saya sepertinya kalau kita ke alam malakut kita bakal tahu, karena jangankan itu, cincau pun sepertinya sudah ada di sana. Karena kalau saya coba baca, coba memahami, apapun yang ada di dunia ini, di alam syahadah ini, alam nampak ini, itu sebetulnya adalah perwujudan dari sesuatu yang sudah ada di alam malakut. Apa yang saya tangkap saja ya teman-teman, nanti kita akan mendapatkan penjelasan insya Allah. Karena saya juga mencoba, kalau di sepuh-sepuh Kapungkur kan dulu di Sunda itu ada bahasa bisa ngajang apa isu, seolah-olah orang tua-tua zaman dulu kita itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Padahal boleh jadi sebetulnya ketika masuk di alam malakut mungkin ya, ini nanti harus dijelaskan oleh yang sudah pernah ke sana.
Mungkin sebetulnya sudah nyata semuanya di sana, atau mungkin enggak. Ya, kita harus membuktikannya sendiri. Eh, Intinya adalah alam musyahadati asarun min asari dzalikal alam, bahwa alam syahadat itu, alam yang bisa kita saksikan itu adalah jejak dari alam malakut, sebab akibat. Karena ada alam malakut, maka pada akhirnya menjadi disaksikan, maka disebut alam ini disebut alam syahadat. Ini juga mungkin ya kenapa kemudian alam ini disebut alam syahadah. Alam gambaran, alam persaksian. Yajri minhu majradilli bil idafati ila syakhsi. Yang alam syahadah ini berjalan pada jalur bayang-bayang. Jadi mungkin artinya adalah bahwa alam ini adalah bayangan dari alam yang lebih nyata yang ada di sana. Wa majra samrati bil idafati ilal musmirati, dan seperti buah ketika disandingkan dengan sesuatu yang melahirkan buah itu, berarti pohonnya. Kalau buah itu hasil kan, buah itu ada tertempel di mana? Nah, musmirah itu yang mengeluarkan buah. Wal musabbab bil idofati ilas sabab, dan akibat ketika disambungkan, direlasikan kepada penyebab. Kalau musabab itu adalah akibat itu akan ada ketika ada sebab. Alam syahadah ini adalah akibat, sebabnya adalah alam malakut. Kira-kira seperti itu. Ya begitu ya kalau nggak salah. Karena itu adalah itu akan terbuka di sana. Ini sebagai penjelasan dari tadi bahwa izman kana fi alamil malakut, orang yang sudah berada di alam malakut, itu bisa dikatakan dia sudah kana indallah azza wa jalla, dia sudah ada di sisi atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah memang seperti itu? Kalau tidak seperti itu berarti saya yang salah menerjemahkan, kira-kira seperti itu. Nanti diluruskan salah. Saya selesaikan terlebih dahulu ya ini. Wa mafatihu ma'rifatil musabbabat, dan adapun kunci-kunci ma'rifat dari mengetahui akibat-akibat ini, la tujadu illa minal asbab, dia tidak akan diketemukan kecuali dari adanya sebab. Akibat itu akan berujung pada mengetahui sebab, harus berujung pada mengetahui sebab. Walidzalika kana alamu syahadati, karena itu maka alam syahadati, alam nyata ini, alam nyata versi mata fisik ini, misalan adalah permisalan di alamil malakuti, dari atau bagi alam malakut. Alam syahadah ini adalah permisalan dari alam malakut. Kama sayati fi bayanil mishkati wal miswahi wasyajarah insyaallah azza wa jalla. Sebagaimana akan datang pembahasannya pada pembahasan tentang al-mishkat, al-misbah, dan asyajarah seperti yang ada di surah An-Nur. Li'anal musabbab, karena akibat itu la yakhlu an muwazati sababi wa muhakati nau'an minal muhakati ala qurbin aw ala nu'din wa hadza li'anna lahu dawran amikan. Begitu teman-teman, ini sebagai pengantar saja. Selanjutnya Pak Ijo yang akan menjelaskan ini teman-teman. Mangga Pak Ijo. Silakan diaturkan. Baik, melanjutkan dari diskusi-diskusi juga di grup ya, nanti kita melebar ke sana ya.
teman-teman sudah mulai ada gambaran ya tentang alam malakut. Kata Kaliman tadi berarti malaikat ada di sana. Ya, tapi tidak semua. Ya, karena juga malaikat bertingkat. Dan semua orang-orang di malakut mereka juga masih punya cita-cita untuk bisa naik ke alam yang di atas, namanya Jabarut. Oke. Kalau kemudian tadi itu disebutkan bahwasannya ini di sana itu alam pemisalan, banyak sekali pembelajaran yang mereka dapatkan. Sehebat-hebatnya orang yang sudah di malakut, nanti pasti akan melihatnya ke bawah lagi. Satu contoh, mereka memang tidak butuh makan, oke? Tapi mereka juga menikmati sajian-sajian makanan, oke? Satu. Sajian makanan mereka enak. Salah satunya contoh buah pohon. Di sana untuk masuk ke alam Jabarut pun itu juga mereka itu tidak hanya baik ini dari sisi malaikat ya, sampai ruh ataupun manusia-manusia yang masih hidup yang sudah bisa ke malakut, bukan hanya dari manusia yang ada di bumi ini tapi global. Salah satu cara metode mereka adalah untuk bahasa di NPT adalah membersihkan jalur-jalur meridian. Oke, ada 59. Jadi belum tentu orang yang sudah ke malakut itu 59 jalur meridiannya terbuka semua. Karena ini masih belum selesai. Maka salah satu cara cepat adalah mereka memakan buah, istilahnya adalah buah abadi, bahasa di sana. Buah abadi. Nah di sana itu per 1000 tahun satu pohon itu cuman mentok itu 2 atau 3 buah, dan itu pasti diperebutkan, dihadiahkan untuk orang-orang yang memang balik lagi kalau di kelas misalkan di sekolah berprestasi ya. Gitu. Dan banyak kan kelompok juga tidak tahu tentang metode itu karena memang mereka masih di kelas-kelas pemula. Bagi orang-orang yang sudah tahu, udah sampai ke tahapan mereka masuk ke alam yang lebih atas, mereka biasanya kaget. Loh, buah ini toh mau di bumi banyak. Ya, di bumi banyak. Misalkan delima nih, misal saya anggap kita ngomong delima. Satu pohon itu cuma 1 sampai 3. Oke, ada buah jenis pohon-pohon yang lain bisa ratusan tahun. Ketika mereka menganggap di sana itu penting banget, dan itu bisa benar-benar ngerasa bahasanya itu, ya Allah, orang di bumi yang lain juga belum tentu tahu tentang pohon. Tapi kenapa kemudian banyak jenis-jenis pohon itu yang ada di alam-alam atas itu ada di bumi? Oke. Bagi yang sudah tahu pasti ngelihat, ya di bumi kita juga banyak ya, tapi ngerasa diremehin, ya buah biasa kok gitu. Karena ketidaktahuan kita itu loh yang akhirnya kemudian menyebabkan kita ya makan-makan aja biasa dan tidak menambah. Kita loncat dari buah ke air zam-zam misalnya. Katanya air zam-zam itu kalau niatnya diminum untuk sebagai pelepas dahaga ya gitu aja. Tapi kalau dipakai untuk kemudian mulai memperbaiki semuanya, nah makanya ketika nanti kita tuh umroh atau haji, kita sudah paham banyak ilmu tentang kultivasi diri, pemurnian diri dan lain sebagainya, maka berbeda nanti rasanya air zam-zam
dengan orang yang tidak tahu ilmu. Pun sama ketika di sana. Karena kita itu nggak ngerti bahwasanya ternyata buah delima misal. Di sini itu dimakan biasa aja ya, sebagai makanan biologis. Kalau di sana mereka makan satu buah itu biasanya dibelah berapa? Karena begitu berharga. Saya ngambil dari alur mundur dulu ya, nanti baru ke depan. Nah, keseruannya awal di situ. Ketika teman-teman itu ngerasa bahwasanya dirinya itu susah, saya itu bahwa masa sih saya bisa ke Malakut. Berarti yang harus dikuatkan yang di sebelah mananya? Pemahaman awal tentang ilmu kasab. Oke, ini agak ngelebar sedikit. Selama ini kan kita itu dilarang untuk bercita-cita untuk jadi orang yang memiliki kekasapan, yaitu hadiah. Kalau kita merunut dari alur ya, Allah menciptakan Adam itu 124.000. Adam mana yang diciptakan duluan? Apakah Adam yang di sini? Ataukah Adam di yang bumi-bumi yang lain? Siapa yang diturunkan dulu? Kalau misal teman-teman menganggap bahwa surga itu di atas, maka ketika Nabi Adam diturunkan berarti ke bawah gitu. Oke, anggaplah seperti itu. Yang paling sempurna ciptaan Adam adalah Adam yang di sini. Karena ketika beliau dulu masih ini, saya ngelebar lagi. Ketika memakan makanan dari surga, zat-zat sekresi, zat buang yang tidak terpakai, baik itu dari depan ataupun luar, saripatinya itu juga kemudian merangsang atau menstimulasi elemen-elemen yang ada di bumi, termasuk tanah. Sehingga ketika kita tidak menganggap bahwasanya zat sekresi kita, keringat kita, ya, ludah kita, teman-teman, gitu ya. Tapi nggak pernah kemudian kita itu ngomong Bismillah. Air ludah kita nggak terlalu berharga versi teman-teman. Tapi bagi tanah atau bagi elemen yang lain berharga. Pun sama, air kencing dan juga BAB. Tapi nggak usah percaya saya, dicek penelitian-penelitiannya. Jangan ngomong kitab aja, tapi juga penelitian. Gitu. Maka ketika Nabi Adam diturunkan di sini, dia mengembara. Kalau turunkan di sini, dia mengembara. Kalau dulu Nabi Adam nggak mengembara, kira-kira. Ya. Oke. Karena saripati intisari yang sudah kemudian di mix dengan mineral-mineral yang ada di bumi, akhirnya tumbuhlah jenis-jenis tumbuhan. Oke, dari situ akhirnya anak cucu Adam menikmati itu sebagai makanan-makanan yang biasa, termasuk kita saat ini. Dari situlah, kalau kemudian Adam aja sempurna, itu lebih sempurna daripada prototipe yang ada yang lain. Berarti nabi-nabi yang lain juga lebih sempurna. Iya. Tapi ada satu nabi yang tidak ada di bumi yang lainnya, itu Muhammad Rasulullah. Makanya kalau zaman dulu itu, ketika Nabi Adam, maka semua itu sudah didewarakan, sudah disampaikan ke bumi-bumi yang lain. Adam yang paling hebat, Adam yang paling sempurna, telah hadir di bumi ini. Promo 17%, gitu ya, 20% perjalanan gitu ke sana ya. Maka banyak sekali penghuni-penghuni dari dimensi-dimensi yang lain. Baru kemudian ketika zaman-zaman, karena
akulturasi juga, budaya dan lain sebagainya berbeda, mindset juga berbeda. Maka Nabi Sis itu membuat yang namanya segel, bahasanya segel agar bumi ini nggak langsung bisa semua yang di luar itu masuk. Oke. Bahkan orang-orang ini kan transparan, yang di bawah bisa lihat malakut, yang di bawah juga bisa lihat makhluk-makhluk yang ada di langit itu ada tempat, ada satu daerah transit. Banyak orang-orang yang mau masuk ke bumi itu kan transit ke sana dulu, registrasi ya. Mereka bisa lihat bahkan ruh orang yang sudah meninggal di bumi, sering itu terjadi interaksi dengan orang-orang yang masih hidup. Nanti dicek ya. Dari situ akhirnya Nabi Sis membuat segel-segel agar ini tidak terlalu, sehingga akhirnya Nabi Idris karena hanya dapat banyaknya itu sejarah atau cerita kanan, oh ya kok kayak gitu ya, maka akhirnya Nabi Idris pengen bercita-cita ke atas ya. Nah dari situ sedikit prolog tadi, kita kembali ke malakut. Apakah alam atas itu selalu malakut? Kita nggak usah ngomong jabarutan ya, atau ke atas lahut dan hahut semuanya enggak. Kita ngomong malakut dulu. Itu enggak semuanya alam atas itu alam malakut. Dan enggak semuanya juga. Ini juga nanti perlu di cross check ulang. Selama ini kita beranggapan bahwasanya kaum muslimin muslimat itu ya Islam kok. Emang umatnya Kanjeng Nabi itu Rasulullah Muhammad orang yang Islam aja. Apa jangan-jangan semua? Makanya ketika kita itu hanya pedomannya agama, jangan-jangan kau menuhankan agama. Karena banyak hal yang dicek. Ini butuh cross check teman-teman ya. Saat ini ditemukan penelitian, ada satu tablet prasasti, ternyata semua yang ditemukan belum 100%. Ternyata isinya adalah ribuan tahun yang lalu. Berarti bukan 1500. Ribuan tahun yang lalu, sebelum yang diklaim bahwasanya Islam itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad itu menurunkan Al-Quran, sudah ada teks-teks yang sama dengan Al-Quran isinya, tapi dengan tulisan yang berbeda. Itu ribuan tahun yang lalu dari prasasti Sumeria. Terus ini siapa? Ya. Jauh sebelum Islam ada. Ini untuk cuman menambah wawasan teman-teman bahwasanya nanti teman-teman ketika di sana, teman-teman akan nggak shock, nggak kaget, karena teman-teman dari sini pun juga lebih menghargai. Salah satu ciri orang-orang yang sudah malakukan adalah mereka tidak kemudian menghantam non-muslim. Ya, mereka lebih lembut ya, lebih nerima. Karena yang dilihat bukan dari pegangan kitab sucinya masing-masing, tapi apa yang kemudian yang sudah teraplikasikan dalam diri. Kayak contoh, anggap di Jepang nggak ada agama, oke, nggak diwajibkan agama. Tapi beberapa adab-adab perilakunya
mencerminkan Islam banget. Kita malah nggak ngakuin, oh enggak, Nabi yang ngajarin. Ini Nabi yang ngajarin. Oke, dari situ lah. Persiapan kita ketika ke Malakut berarti ya luas dong di sini. Karena nanti di Malakut pun juga bukan tempat puncak, tapi checkpoint saja. Untuk kamu bisa lebih menghargai yang di bawah. Berarti di bawah tadi di bumi. Engkau melihat itu spesial semua. Oke. Nah, makanya dari sini dinaikkan grade-nya yuk. Ketika kita mumpung masih di bumi, maka engkau masih bisa kemana-mana dengan 7 tubuhmu. Kalau kita membahasakan secara awam, ya satu tubuh, tapi ada 7 partikel, ada 7 part yang memang nanti, oh ini loh yang nanti dibawa ke Malakut. Kalau untuk masuk ke Jabarut, sebelah sini loh, ini loh. Nanti yang disebut tubuh ini loh, itu masuk ke sana. Bisa juga naik lebih atas lagi, ini loh, ini loh, ini loh. Gitu. Makanya itu, yuk bersih terus setiap hari. Oke, karena nanti ketika kita ke Malakut, sedikit banget orang itu yang memang membawa jasad lebih sering yang terjadi adalah jasadnya ada di bumi dalam kondisi kholwat lah, uzlah lah bahasanya, meditasi lah, relaksasi dan lain sebagainya, itikaf, nyepi dan lain sebagainya. Jasadnya di bumi, tapi kemudian kesananya tidak berbentuk, tidak membawa jasad, karena jasadnya akan ditinggal. Di sana dia memiliki bentuk fisik yang disebut sebagai, kalau bahasa secara ilmiah, manusia kristal. Belum manusia cahaya loh. Tapi yang nggak sedikit orang-orang yang sudah masuk ke manusia cahaya. Cahaya dibagi lagi. Banyak sekali. Nah, dari situ makanya beragam orang-orang yang ada di Malakut itu nanti mereka akan melihat posisinya walaupun tidak distrukturkan, tapi mereka tahu, oh ini kemampuan dia segini, kemampuan saya segini di bawah dia. Oke. Pertanyaannya, apakah di semua orang, semua makhluk yang ada di Malakut itu memiliki persepsi yang sama, memiliki kerendahan hati yang sama? Saya nggak orang sombong, sewenang-wenang, dan memiliki gaya yang merendah semua, enggak. Karena balik lagi, kebersihan batin kolbu seseorang berbeda-beda. Dan ini biasanya akan menyebabkan stuck. Oh, cukup kamu di sini, di pelataran. Cukup kamu itu di majelis yang tinggi, nggak naik tingkat. Dari situ, cahaya-cahaya, ceruk-ceruk yang ada di situ kelihatan. Setiap manusia akan kelihatan. Oke. Nah, dari situ, perjalanan semakin panjang. Dan dari situ pula, karena perjalanan semakin panjang, waktunya tetap gitu. Tidak terlalu, jaraknya tidak terlalu lama. Semakin masuk, semakin panjang di sana, tapi pendek di sini. Pendek di sini. Emang kita bisa langsung keluar masuk tidak? Ya enggak. Ada fasenya. Di sana menjalani berapa puluh, misalkan berapa puluh hari, di sini cuma berapa jam.
Ya. Karena proses di sana adalah proses untuk pencarian, masih tetap pencarian. Nah, dari situ nggak sedikit orang-orang yang di Malaka itu biasanya rindu dengan bumi, dan nggak sedikit ini masih seliweran. Misal saya ternyata ada ya minuman ini di bumi di sana, misalkan dijual mahal padahal nggak dijual, nggak ada dijual. Tahu gitu saya minum itu banyak di dunia biar ini kayak bersih, makin bagus, kemampuan untuk menyerap keilmuan juga bagus dan lain sebagainya. Tapi kan Anda harus jalani proses di sana. Dan tidak sedikit orang-orang di sana merasa tersiksa dengan batinnya sendiri. Makanya skenario-nya itu asik kan. Dan ini juga tercipta di dalam buku manusia. Nggak sedikit orang tua belajar dari anaknya di SD ya. Iya. Oh, saya dulu tuh nggak bisa, nggak ngerti ini ya, sekarang belajar gitu. Iya, nggak sedikit kan ya. Pun sama. Maka apa sih yang menjadi titik kunci dalam dunia untuk kemudian kita anggaplah mi'raj pertama? Ketika engkau sholat, engkau bermi'raj. Mi'raj kemana? Anggaplah mi'rajnya nanti bisa sampai ke Malakut. Tapi sedikit sekali orang-orang ketika kemudian posisi sholat, lagi ruku, ternyata sampai berapa jam dia tuh gak bangun-bangun. Ya istilah mereka ke sana. Oke. Ketika udah sampai sana, apa sih yang kemudian menjadi bekal utama untuk kemudian kita itu anggaplah nggak pelongo-pelongo di sana, anggaplah kita itu nggak kagetan ke sana. Pembersihan, pemurnian. Kayak teman-teman nanti itu belajar mengambil tanggung jawab, mengambil peran. Dia nggak bisa untuk 100 orang ya 10 orang. Saya susah tuh 10 orang, berbagi untuk 10 orang, mencintai 10 orang. Ya, 5 gak cukup juga, nggak bisa saya turunin sampai nanti pada titik terendah, dan itu kemudian disetujui oleh mursyid-mursyid. Oke, itu ya, clear. Oke, kebayang dari cerita yang itu saja ada yang cuma bisa 2. Saya itu cuma bisa mencintai ibu saya dan istri saya. Anak saya itu masih sering emosi. Kayak saya ke bapak saya juga masih belum bisa melepaskan. Tapi apakah menutup kemungkinan engkau itu tidak digeser? Kemarin itu kan 2 cara. Engkau digeret sama Allah, atau engkau memang udah siap secara batin. Engkau siap secara batinnya. Nah, kalau kemudian tiba-tiba kita itu cuma bisa mencintai 2 orang, ibu saya dan juga istri saya, anak sama bapak mertua, bapak kandung, apalagi tetangga, saya itu belum bisa, tapi saya udah sering ngerem, digeret sama Allah ke sana. Kelihatan ya level di sini ya, mahabban, bukan kolbun, ini juga kelihatan dari situ kelihatan. Maka cara yang paling cepat adalah, karena di sana itu sudah kasar banget, kasar-kasapan itu bertingkat, terlihat jelas. Ibaratnya di sini strata sosial, strata kekayaan kelihatan.
Kalau orang yang rumahnya di Andalusia pasti di atas kita ya. Oke, kalau rumahnya di yang subsidi, rumah subsidi biasa orang-orang Sama. orang kaya yang maksa. Gitu, karena biasanya rumah-rumah subsidi sekarang itu sudah bermobil. Gitu kan. Gitu. Nah, Anda yang hidup di Andalusia kira-kira yang memang boulevard sudah ukurannya mm, datang ke kampung, ada nggak sisi sedikit aja ngerendahin? Ada, pun sama dia lakukan, masih terbersih. Makanya nggak sedikit pula orang-orang yang sekali ke sana nggak balik, pulangnya nggak balik-balik, nggak bisa balik ke sana. Oke. Dan nggak sedikit juga malaikat yang ngerasa masih superiornya gitu. Kalau di beberapa kitab yang lain yang agak ekstrim banget, semut, kita dianggap semut. Karena mereka punya, kalau bahasanya bobo itu, mereka punya kuasa. Gitu kan. Kuasa tanah, kuasa petir gitu ya, kuasa cahaya dan lain sebagainya. Dan kita apa? Bahasa kuasa nih kan, kuasa. Bahasa di sini asal. Nah, balik lagi, karena Nabi Adam itu diciptakan dengan sempurna, berarti dia memiliki kelebihan, memiliki kasar-kasar. Karena kita itu generasi keberapa nih dari Nabi Adam, akhirnya tinggal 1,8% sampai 2,5%. Kedoktrin lagi bahwasanya kita itu janganlah berharap kasar-kasaran. Apakah kasar itu wajib dimiliki? Wajib. Dan bagaimana engkau itu bisa naik-naik seperti itu ke alam-alam yang lain? Atau minimal memahami 7 martabat alamnya dari Syekh Fahmi Jahan. Kalau engkau sendiri tidak mulai menerima, menggeser doktrin yang kemarin bahwasanya kasar mah kita nggak usah dicita-citain, bukan dicita-citain karena yang sudah wajib, bukan kita mengembalikan lagi fitrah kita sebagai manusia. Tidak boleh. Nanti kan general, kayak mananya kasar itu ibadah ada berapa macam banget. Ya. Apakah sampai saat ini kita itu nggak punya kasar? Ada orang itu yang belajar sedikit, tiba-tiba sering nyambung dengan keilmuan-keilmuan yang belum dia terima. Kasar lah. Ada orang itu yang baru ikhtiar dikit, ternyata rezekinya yang melimpah. Kasar. Kasar. Bahasanya yang lain beruntung gitu. Lucu. Iya kan? Kita terjebak di istilah. Kan menerima bahasa orang-orang itu. Susah Pak kalau mencari kelebihan diri. Kalau mencari kekurangan diri gampang. Nggak usah ceritain. Nah, ente masih binatang yang berjalan dengan 2 kaki. Maka bukan bercita-cita kasar, tapi satu, mengembalikan fitrah. Kita mengembalikan ini. Dan itu pun juga sudah dicita-citakan oleh, dan PR juga para leluhur-leluhur kita. Kita tinggal menerima energi itu. Gimana mau menerima? Kita nggak pernah bersih-bersih. Kita nggak pernah mengaktifkan pusat energi kita atau cakra. Gitu kan. Oke. Nah, dari situ, ketika kemudian diangkatlah kita walaupun cuma 1 menit, seolah-olah di dunia itu nggak sampai 1 menit, di sana juga udah lama. Ketika sudah
sekali di sana, pasti engkau akan cari frekuensi. Karena di alam malakut lebih sempurna daripada alam sini, tetapi kunci dari alam malakut lebih banyak ada di bumi. Contoh, kok gitu Pak? Jelimet? Iya. Pak Angkus hidup di zaman penjajahan, reformasi awal, perpindahan antara Soekarno dan Soeharto. Tahu tentang semua sejarah. Dede Rifan lahirnya tahun 2000-an misalnya. Terus apakah Dede Rifan itu lebih mudah hidupnya? Ya, kayak kita sekarang. Lebih mudah. Bahasanya, istilahnya adalah ketika engkau sudah di Malakut, orang Malakut itu merasa lebih mudah hidupnya dari dia. Tapi satu, tidak tahu sejarah. Maka ketika engkau di atas, maka engkau akan mulai pengen balik lagi ke bawah untuk mencari lebih detail lagi. Kebayang, makhluk yang tidak pernah hidup di bumi sudah dapatkan privilege, kemudahan-kemudahan di Malakut. Salah satunya siapa? Malaikat. Manusia kayak gitu gampang, bisa. Akhirnya kan salah satu cerita yang masyhur kan, malaikat Harut Marut. Gampang, manusia kok gitu, membuat onar kerusakan, gitu. Ketika malaikatnya sedikit kasih nafsu turun ke bumi, orang kuat kan, malah lebih parah ya. Satu, dia datang dengan kuasa kekasafan versi malaikat, datang ke bumi, kebayang, dan akhirnya guyurkan dengan cerita-cerita turunnya para dewa. Tinggal tunjuk jadi hancur langsung gitu. Akhirnya mitos dikembangkan. Kehancuran memiliki skill dewa. Walaupun dewa bukan malaikat. Oke. Nah, kita yang merangkak dari bawah, ketika sudah di atas akan pasti lebih menghargai yang bawah. Ketika engkau belajar yang di bawah, engkau akan diangkat lagi lebih atas dari malakut, yaitu jabatan. Jadi lebih banyak mana nih nanti, malaikat atau fase kenaikannya, atau manusia yang masuk ke jabaran manusia? Malaikat akan sedikit nggak sih, dan banyak juga malaikat-malaikat yang ada di bumi tidak bisa naik ke jabaran. Kalau kita kan nggak dapat versi-versi kayak gitu. Gitu ya teman. Tapi ini ya nggak usah dipecah, project, buktiin sendiri. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan? Atau saya tadi lupa yang depan penjelasan apa? Kuncinya apa? Yang mana Pak? Sebelum yang saya suruh balik, ngebahas poinnya apa tadi? Sebelum saya langsung melanjutin tadi. Ya, yang ini yang malaikat Pak. Itu soal yang manusia sama tambay. Outdoor sama insan. Ya. Kalau malaikat itu memang dia sudah ada di sana. Jadi kunci
Ya kenapa kemudian ada mahabbah? Memang prosesnya dari bawah. Dari bawah. Kita yang sudah amnesia tidak kenal dengan Tuhannya, kita tidak kenal dengan perjanjian-perjanjian lama kita, bahasanya di alam roh, turun di bawah, cuman dapat cerita, belum punya validasi apa-apa, tapi kita disuruh untuk bisa bermahabbah, disuruh untuk percaya dengan alam-alam yang lain, yang lalu bingung. Bagi malaikat karena nggak ngerasain, ya oke-oke aja mereka, gampang. Nah sekarang cara cepat untuk memahami pola-pola ini, walaupun dengan sisi keyakinannya itu belum 100%, baru cuma 10%. Allah nggak ngeliat itu ya. Yang Allah lihat adalah, ya Allah indah ya. Yang Allah lihat adalah, ya Allah indah ya. Ceritakan Al-Ghazali misalkan, muridnya kan melongo ya. Ya Allah indah banget cerita itu, bisa ke sana. Semua orang pasti pengen. Nah, ketika kita teman-teman kepingin, dikembalikan lagi mungkin kan. Apa yang dikuatkan? Modal kita itu nggak punya kasapan apa-apa, karena kita nggak kenal. Maka yang dikuatkan cuma versi mahabbah. Ya Rasulullah ajari saya. Ya Rasulullah ajari saya. Ya Rasulullah perjalankan saya. Oke. Nah, kalau udah kemudian kita itu sedikit aja menyimpan hal ini, pertanyaan yang timbul dalam diri kita selalu kan ngomong jalannya kayak gimana, gitu kan? Makanya ditempuhlah ada 124.000 jalur langit. Bahasa-bahasa di orang-orang timur sana, bukan timur tengah, di timur Asia, itu selalu ada 124.000 jalan dao, jalan tao, jalan ilahi. Karena semakin hilang, jadi 3.000 jalan. Hilang lagi. Tinggal berapa lagi? Coba di cross check di semua agama, cita-citanya mereka apa sih? Kalau kemudian kita mau menelisik lebih jauh, pergi ke surga kan? Tapi balik lagi, surga itu bukan yang, kalau kemarin bahasanya di Kang Iman sama Cahar nih, ada istilah Inggris ya, heaven. Kalau suku di sana dulu di barat itu nggak ngomong heaven, salah, heaven tulisan Inggris kuno, heaven. Heaven itu untuk mewakili apa? Karena mereka itu tidak ini bahasanya itu, kalau bahasa Indonesia itu dibakukan ya. Heaven itu untuk satu, surga tingkat pertama. Gitu. Tidak untuk menyatakan itu surga, tapi mereka juga mempercayai ada lapisan-lapisan perjalanan yang bisa kita lakukan sebelum kita meninggal. Oke, banyak ini kok heaven ya surga, langit ya surga. Langit menjadi heaven itu karena memang sejarahnya itu dipersingkat, sama kayak kita.
Kita taunya surga doang, kita nggak tahu malakutan ada. Dari abdul ke insan, prosesnya lewat mana? Banyak sekali. Banyak sekali. Ada orang itu yang menemukan alam malam, ada. Karena selama bakti hidupnya, dia itu memproses, bukan untuk kemudian menganggap bahwasanya aturan-aturan syariat di Islam itu cacat, tapi untuk cross check apakah ini itu bisa dipakai hukum Islam ini di Indonesia. Contoh, pembagian waris, perempuan dapat berapa? Sedikit ya. Tapi kalau itu kan di Timur Tengah, harus lihat dong sejarahnya. Semua yang dilakukan itu pekerjaan yang ngerjain laki-laki, perempuan di rumah. Yang nanggung laki-laki. Tapi kalau di Indonesia, pekerjaan juga dilakukan oleh perempuan dan lebih banyak sektor-sektor yang kemudian memang perempuan yang memakai. Nah kalau kemudian pembagian warisnya itu tetap sama, itu ya apa keadilannya? Oke. Karena sejarah di Timur Tengah perempuan itu ya mahkota udah di rumah aja. Jadi ketika kemudian seseorang itu dinikahkan, bapaknya menikah, kamu nikah sama itu ya, putriku? Iya, wajib. Tapi kalau di desa bisa. Makanya dicari. Banyak sekali kitab karangan akhirnya kan mengenai bab-bab syariat. Tapi pakai dalil akal bisa. Kayak kenapa Miskat juga mau ngomong tentang lapisan-lapisan akal. Karena biasanya yang akan bisa menulis cerita ini tidak secara persepsi dia diri sendiri tentang alam-alam ini adalah ilmuwan-ilmuwan ini. Salah satunya Al-Ghazali detail. Gitu. Kalau mau diperdetail lagi, Al-Ghazali ada. Gitu. Ini hanya untuk penguat bahwasannya satu. Wah, saya nyesel. Kata-kata menyesal, saya menyesal kenapa dulu nggak pesantren. Ya, udah terjadi. Dan memang Allah menggariskan engkau seperti itu. Agar satu, engkau itu tidak hanya terdoktrin oleh wilayah kitab, agama-agama, tapi juga akhirnya nyari dunia-dunia akal yang disambungkan, bukan dibenturkan. Kalau memang kemudian wilayah agama ini berbenturan dengan apa yang engkau yakini, jangan langsung tiba-tiba langsung disimpulkan, oh salah ini teh, nggak ada. Ini perjalanan dari abdul ke insan. Oke. Jangan berpikir engkau menyerahkan semua pengaturan ke Allah gitu. Udah, itu disebut abdul. Kita punya label banyak kan. Apakah saat ini kita juga bisa disebut sebagai insan? Apakah tidak bisa disebut sebagai insan? Apakah tidak bisa disebut? Oh, harus diambil semuanya. Dibuka yuk nanti. Bagi yang memang pengen detail, insan teh naon, ciri-ciri insan apa, ciri-ciri abdul apa. Nah, kalau itu dibahas lagi per detail kayak gitu, ya nggak selesai-selesai kita. Oke.
Jadi apa sih sebetulnya perjalanan kita teh? Cross check, karena semua ilmu itu berkesinambungan. Ketika kita sudah belajar di dunia seperti ini, ya Allah izinkan saya bisa checkpoint sendiri, tidak katanya. Udah nyampe sana, oh kesalahan saya di sini. Turun ke bumi, itu yang kita perbaiki. Makanya tadi garis batasnya, rata-rata yang sudah kemudian di atas, ketika turun ke bawah lagi, mereka tidak akan kaku. Contoh bab sholat. Lihatlah, ya cara sholat yang benar yang mana sih? Gitu kan. Contoh. Ketika sudah takbiratul ihram nih, tanganmu itu yang versi gini, atau versi 3? Karena semuanya itu ya, kata Rasulullah, iya. Karena ini itu segel semuanya. Engkau pakai gini segel, ini segel, gini ya segel. Yang benar yang mana? Itu Ustaz yang diajari guru apa? Nanti ketika udah di sana, bab itu juga dibuka kok. Oke? Dan engkau nggak akan ngomong, oh berarti kayak gini-gini yang mana benar? Gini atau gini, atau nggak pakai gini? Gitu. Ya, lakukan. Nanti di sana udah kebuka bab itu, kau paling cuma senyum-senyum toh. Sampai di sini teman-teman. Karena nanti persepsi Anda ketika sudah di sana, sebelum ke sana, berbeda tentang definisi abdun. Nah, sekarang pakai patokan masing-masing, definisi masing-masing yang diajarkan oleh guru-guru Anda. Ya abdun itu ya kayak ngono. Ya iman ya kayak gitu. Takwa ya kayak gitu. Sudah. Nah, ciri-ciri orang yang paling mendekati, gampang ketarik bukan Anda naik, ditarik gitu, dipaksa ke sana satu. Ketika engkau merasa masalah-masalahmu belum selesai, tetap ada, tapi engkau masih sudah merasakan lebih tenang daripada yang dulu. Gak gebu-gebu. Gitu. Iya, lumayan lah sedikit lah dapat poin gitu udah ke sana ya. Ya. Kira-kira di sana ada rokok nggak ya? Loh, kalau nggak ada rokok piye? Kalau di sini ada. Sebetulnya malakut itu dilihat atau dirasa, Pak? Dilihat sama. Kalau engkau itu cuman kesana itu tanpa jasad, berarti kita cuman spiritual, pakai badan spiritual. Di sana punya badan lagi, makanya kita belajar tentang 7 tubuh. Kira-kira tubuh mana yang dipakai? Entah. Kebayang cuman badan spiritual, cuman cahaya. Terus pilih belajar. Makanya kan kalau dulu kan sebelum ada pembatasan dunia jin, ini lebar lagi. Pembatasan dunia jin. Banil Jan itu kan jasadnya sama, bisa disentuh. Karena mereka memakai badan silika atau silikon.
Ada kan jasadnya? Ada. Kalau mereka itu benar-benar terbuat dari api pure, ya batasan segel Nabi Yesus ya nggak bisa. Ya pasti jebol terus. Sama kayak kita. Nggak, kita nggak bisa ngelihat jin, tapi hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang kemudian nih dikasih kamu kemampuan jin, kamu kemampuan untuk bisa melihat atau masuk ke dunia jin. Nggak bawa badan kan? Iya. Dan lebih sedikit lagi orang yang bisa bawa badan. Gitu. Karena bebannya lebih berat ketika kita itu bisa melihat jin kayak gitu. Daripada gini kita taksi dengan gini kita taksi dengan nggak nyiptain manusia sama jin saja kan, ada yang namanya juga kemudian salah satu waliullah yang kemudian dari makhluk spiritual. Sebagian pendapat ulama ngomong ini yang kemudian menjadi salah satu wali Rijalul Ghaib. Badannya badan spiritual, tembus kemana-mana. Nah, saya kembalikan lagi masalah kasar. Ada dua besaran sebelum macam-macam. Engkau melihat semua kelebihanmu itu sebagai kasapan, atau engkau memang belajar dari detail. Memang kamu pernah belajar apa kok bisa niru kuda? Pernah belajar dari bayi? Enggak. Pas waktu bayi, Pak itu insting, Pak. Nah, itu makanya yuk. Karena manusia itu banyak jebakan-jebakan istilah. Pak insting bayi itu ya pasti nyari putingnya ibu ketika fase inisiasi awal. Okay. Insting ya. Insting ini tuh bawaan kan. Terus pembelajarannya kapan? Kapan belajar? Kita kan selalu menyepelekan dengan naluriah manusia. Naluriah bayi. Terus Bu Atin kapan belajarnya itu tiba-tiba ngerasa kayak Cecep itu nggak baik-baik aja deh. Terus Bu Atin belajar apa selama ini? Degelora ya. Gitu deh ya. Gitu kan. Tapi kok ya kepekaan ya insting seorang ibu Pak. Bahasanya yang lain feeling seorang ibu Pak. Dengerin ketika ngerasain ada sesuatu yang tidak baik-baik saja terhadap anaknya. Terus belajarnya kapan? Maka ini loh nilai diangkat yuk. Oh berarti itu Allah memberikan kekasapan bagi kita. Jalurnya lewat mana? Bisa jadi leluhur-leluhur kita kan yang sudah bertirakat masuk secara genetika DNA kita. Kebuka lah. Biasanya kekasapan-kekasapan itu lewat yang nggak enak-enak dulu. Jeder. Akhirnya peka. Bahasanya gitu. Nah yuk. Yang biasa-biasa dulu nggak usah ngomong yang menghentikan hujan kayak Haris ini. Udah. Oke. Kayak kalau saya diajarin guru saya, itu loh kalau ada petir nggak usah
takut, giniin, segel langsung, itu tunjuk ke sana, ke sana, ke sana, ke sebelah sana. Jadi nggak akan ngaruh tempatan. Gitu. Ada puting beliung, tornado nih. Ketika misalkan Anda di luar negeri kan lebih banyak ya. Nggak usah lari, Bang. Tinggal dibuka gitu. Tapi ininya ditekuk. Karena pasti kelistrikannya itu ada di sebelah pinggir sini, sebelah sini. Jadi akhirnya las gitu. Itu kalau belajar. Kalau nggak belajar, kadang-kadang kan ada spontan ya. Feeling Pak, insting Pak. Lah iya, belajar dulu. Jangan langsung pakai bahasa kitabnya dulu. Detail banget nanti belajar kasar-kasarnya. Tapi satu ngegali lagi di dalam poin. Satu kasapan Anda punya kembaran di 124.000 bumi. Contoh. Tadi kemarin juga saya obrol ke Rian. Pak, saya pengen bisa kuat dengan bahasa Inggrisnya. Oh, tapi kan tahu nggak? Iya, tahu, malas saya. Cuman gebrakan depan, habis itu bos gitu ya, melempar. Ya, itu persepsimu. Tapi sebetulnya engkau harus bisa ngebedain itu pesan yang disampaikan oleh kembaran manusia yang ada di bumi-bumi yang lain, dimasukkan ke sini. Dan engkau mempersepsikan, akhirnya ini, oh saya harus belajar bahasa Inggris. Nggak kan? Atau gimana? Saya bingung, Pak. Nah, yuk, contoh ya. Ada seseorang, dia itu pengen pinter bahasa asing. Tapi dia itu nggak melakukan apa sih namanya, les ini, lembaga ini. Tapi dia menyadari dulu. Bahasa yang paling awam itu jiwamu. Tapi itu jiwamu atau pesan kayak gitu. Karena dia itu masih awam, ya saya ngomong jiwa, saya anggap jiwa. Padahal itu pesannya. Terima. Maka yang belajar siapa? Ya manusia yang di sana, Pak. Kapan engkau menjadi khalifah? Sejak kau lahir, karena engkau itu memimpin manusia yang lain. Yang kembaran-kembaran itu ya 124.000 bumi itu. Pak, katanya 100.000 bumi. Iya, 100.000 bumi ya. 24.000-nya itu domain. Bumi ciptaan. Bingung lagi dia. Jadi seseorang yang kemudian sudah diberikan posisi di Jabarut, dia buka lagi. Jadi di Jabarut, naik ke Jabarut. Maka dia itu memiliki yang namanya kuasa, bahasa Jawa kuasa domain. Jadi dia bisa menciptakan alam bumi. Dan dia bisa memilih siapa aja yang dimasukkan ke sana. Dan ini di tradisi-tradisi Jawa, Sunda, dan juga sejarah-sejarah yang lain disebut sebagai immortal, manusia abadi. Karena usia mereka ribuan. Tapi tetap mati-mati. Karena di dalam bumi domain itu energi spiritualitas lebih kental, sehingga akhirnya lebih awet. Kalau di bumi sini kan semakin kau boros nafas, ya jatahmu ya cepat habis. Udah dikasih cuman usia sampai 24 tahun ya, nafasnya itu ya sering boros karena sering marah ya. Akhirnya kan habis tuh.
masanya expired. Nah, gitu ya. Oke. Lalu saya lanjutin cerita. Ketika dia itu menyadari dan menerima, dia silahkan belajar. Satu saat dia ketemu saya lagi, saya tes. Sudah saya setiap hari selalu berkomunikasi, Pak. Ya. Tapi nggak ada jawaban. Nggak ada. Oh iya, nggak apa-apa. Sekarang gini, kamu nggak tahu kan tempat itu, kondisi sana gimana? Belum ada map, belum. Oke, karena waktu itu saya punya teman-teman itu banyak, teleponin, bro telepon ya, enak kali. Telepon keluar negeri kan mahal, Pak, mahasiswa waktu itu. Gitu. Kebetulan di sampingnya juga sama perempuan. Saya punya teman TKW Hongkong, ya tinggal telepon ke sini ya, Mbak. Oke. Telepon dua-duanya dengan kasus yang sama. Nah, sekarang bayangin, tempat lembaga itu kan kamu sudah browsing di itu toh, browsing di internet toh, waktu itu internet itu lemot kan, gitu. Cuman di foto bisa, di print bisa gitu. Dan sekarang bayangin, kira-kira menurut kamu 100 meter ke sana itu ada apa? Ini. Coba kamu jalan langsung lebih ke dalam. Ada ini, Pak. Oh iya. Wah, Pak, saya kok ngaco ya, Pak. Itu kayak ada orang yang lagi duduk, perempuan dan laki-laki ngobrol, cus gini. Pakaiannya apa gitu. Saya kan? Telepon lah ya. Gini, coba kamu nganggur nggak? Nganggur, senggang. Yuk, sana jalan. Ada persis. Gitu, dan dua-duanya sama. Berarti kan satu. Kasapan kan? Lalu yang disebut mata basiro ini matamu sendiri atau mata-mata yang bilang tempat yang mana? Cara gampangnya adalah kamu berada di ruangan kontrol, kamera itu di mana-mana. Iya enak kan? Kira-kira masih disebut sakti kayak gitu. Ya orang kok pakai alat kok. Gitu. Terus di sebelah mana engkau akan sombong? Tapi engkau, ya Allah, begitu hebatnya engkau mendesain ini semua. Akhirnya kan baliknya ke sana lagi. Bisa dipahami? Ya. Digeser ya pendeknya. Bismillah. Kita berjamaah gitu loh ya. Jadi nggak cuma ke Mekah itu ya pakai VR gitu ya. Kacamata gitu loh, nggak enak. Yuk, pesan saya malam ini, apapun sajian-sajian yang ada di bumi, itu lebih spesial daripada yang ada di alam-alam yang lain. Engkau kan tergeser dengan menet, makanan surga lebih enak ya. Sita surga yang mana? Seenak-enaknya makanan di surga, tapi kalau nggak ketemu dengan tuan rumahnya juga nggak enak. Dikasih sajian enak ada. Setelah apalagi susu telaga gitu ya. Tapi batinmu pasti kesiksa karena Allah kapan ketemu saya? Berapa ribu tahun nanti gitu. Sekarang dihargai sekarang. Yang ada sajian-sajian yang ada di sini. Bahasa Abu ya Ucin gampang, kalau dikasih ya terima. Oke? Ya. Nanti Anda bisa bercerita ketika Anda sudah paham.
Udah pernah minimal sekali ke sana. Udah terus ke sana lagi. Belum, Pak. Biasanya semakin engkau dibukakan sesuatu sebanding dengan bertumbuhnya kesombongan. Asik kejebak lagi gitu. Penyakit hatinya nambah deh gitu. Terus bersihin lagi gitu deh gitu, ya Allah ya. Bahasa yang motivator di dunia itu cari frekuensinya matamu ya gitu. Nyari frekuensi piye ora iso gitu. Manusia kan bertumbuh gitu. Oh iya, rilis emosi aja. Apakah rilis emosi aja itu bisa masuk ke malam? Belum tentu, bro. Jauh gitu. Tapi semua ciri-ciri sudah disusun di buku-buku oleh ulama-ulama. Salah satunya orang yang leluhurnya itu lebih banyak tirakat, biasanya cucu yang terpilih itu pasti lahirnya itu bahasanya, tapi nggak usah percaya, biasanya lahirnya itu pasti pasarannya baik ya. Pasarannya pahing, Bahkan saya bukan kliwon. Tapi apakah orang pahing itu bisa lihat? Belum tentu. aduh sebunga yang jalannya. Balik lagi, punya laptop nggak pernah dipakai, pajangan doang, atau bisa jadi nggak punya baterai. Kayak nanti itu ada beberapa batasan-batasan ketika menjadi seseorang, umumnya bukan hanya Pak, tapi ada beberapa batasan-batasan yang ketika engkau itu bukan ahli tirakat, maka persedikit ini, bukan persedikit makan, bukan itu udah sono itu wajib kan. Tapi satu, jangan sering pinjamkan energimu. Contoh, ada orang datang hanya tahu engkau bahwasanya dia itu pasti akan ngeluh, terus ngapain dilayani? Saya sibuk, kamu minum dulu ya, tinggal. Makanya saya tegas ketika Bu Nia tadi ngomong, Bu Alia ngomong nih ya, Bu Alia menemani teman-teman sampai sore. Padahal sudah ditunggu sama tamu. Bagi dia, yang jelas yang sudah dilakukan adalah satu, akad dia di awal kan, beliau Bu Alia ngomong, aku akan. Bagi orang-orang yang belum memahami tentang dirinya, enggak, saya tuh belum bisa jadi insan. Sebentar, maka dia tidak akan bisa tahu apa yang hari ini akan dilakukan. Kita rencana apa? Enggak udah direncanakan, sudah ada schedule-nya kok. Orang-orang yang bingung, ya kan, saya itu bingung Pak. Berarti nggak boleh merencanakan sesuatu ya hari ini, rencana yang nggak usah sebetulnya, karena sudah ada schedule. Tapi kan saya nggak tahu Pak, kalau ada schedule yang saya pegang akhirnya, ya saya ngalir aja, ikut pengaturan Allah. Batuk gitu. Gitu kan. Berarti kan ada ilmu tuh di balik ilmu. The secret behind the secretnya. Gitu. Oke. Nanti deh saya share beberapa. Kayak Kang Celi, meminjamkan tubuhnya
untuk kemudian bisa merasakan sakitnya si ya semua orang melakukan step itu kan. Tapi masa gitu terus? Akhirnya yang terjadi adalah orang-orang yang meminjamkan energi-energinya ini ikut arus. Jadi bukan ikut pengaturan Allah. Takdirmu udah kau simpen di semua orang. Akhirnya bahasanya yang lebih simpel lagi adalah kalau si Fulan itu dapat mobil, berarti habis ini saya juga dapat mobil gitu. Karena engkau mempercayai dirimu bahasanya pola saya itu biasanya lebih dekat ke dia. Nah, apakah pola itu salah? Tidak salah pola. Tapi salahnya adalah engkau menambatkan dirimu, takdirmu, kehidupanmu di orang lain. Kan biasanya kita punya ciri-ciri gitu ya, siklus ataupun kalau saudara saya dapat itu berarti saya dapat ya gitu kan. Ya nggak salah sih, tapi ya kurang benar. Banyak ilmu kan bertumpuk nih. Pun sama tadi ketika di rumah itu saya cuma ngomong harus ada kehati-hatian. Emang ilmu teh sekarang gampang dicari ya, browsing di internet, di YouTube, dapat. Makanya saya nggak pernah mau ngasih link channel. Kalau bisa itu kan nanti ke Kang Iman, Kang ini video tolong clearkan tidak ada watermarknya. Kang tidak ada boleh ini. Bahkan yang ngomong si Fulan, ketika saya rekomendasikan untuk didengarkan, nggak semua hal yang dia bahas itu benar, gitu kan? Makanya ada banyak bentuk kehati-hatian saya, gitu loh. Ada teman iseng, Pak, saya itu lagi pengen bercinta dengan si Abdul Qadir Jailani. Yuk bikin lagu. Gimana sayangnya? Kasih. Bikin. Pak, boleh dari rumah? Boleh. Nah, nanti Pak Iman tolong terjemahkan yang lagu Jepang. Itu teman pesalib yang dia itu mau baca, jadi akhirnya dia pengen shortcutnya dengan itu, karena dia nggak hafal dengan banyaknya ilmu, akhirnya dia bikin lagu karena emang dunia tinggal pakai AI kan bisa, bro. Beli. Hanya kemarin saya kirim lagi, Mas, saya dapat ya, saya bikin ini. Oh, cocok gitu ya. Cocok ya gitu kan. Oke. Yang saya share ke teman-teman itu perhatikan kata-kata. Jadi pesalik itu. Emang pesalik itu zikir terus? Iya nggak semua. Kalau ada yang malah tukang cilok, ada yang tukang gorengan, ada yang pemusik. Oke, lebar nih ya. Ini mah tidak untuk umum, tapi untuk teman-teman NPT. Satu, nanti disampaikan garis batas lain. Setelah NPT 4, semua praktisi NPT 4 kolek semua video hitam yang dari Kang Iman, dan juga kolek semua video dari kajian hitam dan juga diskan. Dan ini bukan hanya untuk level 4, kalau bisa yang level 1, level 2, level 3
itu juga mulai nyicil. Oke, semua video-video kajian itu nanti didengarkan lagi. Kalau bagi saya lebih cepat memahami di versi hikam dan miskat daripada belajar MPT. Karena nggak sedikit orang-orang yang belajar MPT nanti nemuinnya berapa tahun lagi. Kayak kemarin teman saya di Bandung, dia dulu berapa tahun sebelumnya itu anaknya yang diajarin untuk belajar ABC. Ketika saya jelasin ke orang tuanya, beliau manggut-manggut tapi bingung gitu. Baru kemudian ketika beliau itu belajar sakara, wah kekasap-kasapan ini belajarnya kesaktian. Dia akhirnya belum nemu. Pas belajar MPT, masuk di MPT 3, selesai MPT 3, dia paham ilmu-ilmu sebelumnya yang di ABC anaknya. Oh gitu ya. Saya dulu nggak paham Pak itu, tapi yang manggut-manggut ya. Jadi ketika engkau tidak memahami ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru-gurumu saat itu, waktu SD, SMP, dan satu, kira-kira apa yang bisa dipraktekkan? Itu lo patokan. Oke. Siap. Nah, untuk yang ke-4 nanti, saya juga akan ajarkan beberapa gerakan. Saya nggak ngajarin berdiri, tapi saya mengajarkan gerakan. Karena saya melihat sudah cukup batas, walaupun saya sabar. Sudah cukup batasannya Anda menempa fisik dengan gitu-gitu baik. Jadi nanti ada gerakan, tidak perlu di tempat yang besar, semaksimal mungkin Anda lakukan gerakan itu. Oke. Karena nanti yang digerakkan itu 5 gerbang kolbu. Masih ingat 5 gerbang kolbu? Gitu. Tapi kan tuh semuanya disolat Pak, sumuhun beres. tapi ya ngono itu sholatnya ngono-ngono ya gitu. Bahasa Jawa ojo ngono tapi ojo ngono. Makanya harus diturunkan gitu. Anda belajar matematika ya Anda juga harus belajar FPB dan KPK ya. Masih ingat KPK sama FPB? Nggak ingat ya, nggak usah Pak. Tahu namanya aja. Yang penting semua diturunkan. Di FPK FPK apa KPK? Di FPB itu kan FPB rumus matematika itu ada kunci. Ya, sebelah kanan, sebelah kiri itu kunci, pengurai. Nanti ada turunannya di sebelah sini, gitu kan? Tak ke bawah. Sama. Nah kalau emang belum paham sholat dulu ya, berarti kan harus ada hat-trick. Trik-trik yang ke bawah. Kelipatan faktor kesatuan terbesar. Hanya untuk membongkar sholat itu sebetulnya kan hanya untuk ngebongkar awal fisiknya ketika kita hanya belajar fisik, tapi disadari dengan kesadaran dan tahu ilmunya, maka gerakan-gerakan sholat itu kan sebetulnya gerakan-gerakan untuk ngebongkar sumbatan meridian. Oke. Kalau di Cina ada gerakan kungfu dengan wudhu ya. Oke. Gitu. Asik juga.
nemuin jurus-jurus kayak gitu ya. Oh iya, salah kok. Hanya untuk ngecek gitu ya. Sekarang sekarang gitu kan ya. Tapi ya kan ya biasanya ketika action di hari hanya itu kan tumbuh rasa kasihan gitu ya Allah, nggak sabar gitu. Akhirnya kan hack lagi ya, shortcut lagi, ilmunya orang nyampe belum sampai. Akhirnya saya ngambil ancang-ancang, mbok yo kebangetan kalau nggak bisa ngevaluasi lagi di grup. Sampai saya tadi manjat ke atas, oh ternyata coaching level 4 itu tuh dari 1 Agustus tuh. Kebayang ya, wis pelatihan opo, cap opo, ngoceng orang itu sampai 6 bulan. Oke, sampai di sini. Ya, gitu tadi juga masih ada pertanyaan awam lagi ya. Nah, ngomongin cakra, ya Allah. Ya. Tapi ya sing sabar, ya saya sabar. Oke, ya. Tapi ya saya tetap pesan ke sepuh-sepuh. Jadi kalau emang saya tuh nggak kuat, nggak paham ilmunya, sing penting praktek apa yang teman-teman ingat aja. Alhamdulillah ini sampai level 4 juga yang sepuh-sepuh masih banyak. Ada itu sepuh yang di baru level awal mau naik ke level kedua itu sudah hopeless. Saya cuma nyarankan sudah ikuti aja. Yang penting nanti prakteknya aja. Jangan berputus asa ya. Nanti nggak kebagian malah aku. Walaupun saya nggak bagi-bagi, nggak oraiso saya bawa teman-teman ke sana. Oke, minimal teman-teman menumbuhkan kepercayaan dirinya tentang kasafat yang sudah ada. Oke. Ya minimal ya enggak. Teman-teman tuh masih bisa saya itu ucapannya, pikirannya bisa dipakai untuk menyabda anak gitu. Ya. Gitulah. Udah jadi ngelebar kemana-mana. Saya nggak mau curhat nih. Ya, saya cuma pengen teman-teman yuk pahami semuanya itu indah dan nggak sesulit yang teman-teman bayangkan. Oke, sudah ya. Terima kasih. Ayo, terus atas. Demikian teman-teman untuk kajian Miskatul Anwar di malam ini putaran pertama ya. Insya Allah nanti harusnya ya terus ngulang. Meskipun yang ini juga kita nggak yakin benar-benar paham atau tidak. Tadi apa tadi teh dikolek lagi ya.
Berarti Jangan harus jangan 20 kan? jangan 20.000. Iya. Nanti kita bicarakan di darat itu. Panitia. Salah sendiri gak nyimak. Saya sudah coba fasilitasi dengan langganan di TikTok, belum ada. Terus saya coba kemarin tamatkan, kalau mau bareng silakan beli flash disk kayak begitu. Memang nantilah kita ngobrol lah teman-teman ya. Kalau mau hidang sendiri buka linknya, berarti kan begitulah teman-teman. Jangan gratis. Gimana Pak? Jangan gratis. Kok jangan gratis? Bukan saya yang ngomong ya. Warning. Jangan gratis. Oh ya begitu teman-teman. Silakanlah teman-teman, nanti insya Allah difasilitasi. Sekalian juga saya juga kan sama ngapalin lagi soal itu. Karena tadi tugasnya jelas ya. Kita mengkorek semua kajian dari pertama itu tahun 2023 kalau nggak salah. Rekam dan Skype dan juga video-video yang lain. Karena itu di YouTube berarti harus di-download kan ya teman-teman. Di-download, dikonversi, dan lain-lain. Nggak tinggal di dalam. Gimana Pak? Waktu adalah uang ya. Waktu ada uang. Nanti belum ada waktu. Emang sabar aja lah kuotanya. Saya ganti kuota aja. Kita cukupkan untuk malam ini teman-teman. Jangan lupa tadi pesan dari sebetulnya ini juga sudah dari beberapa pertemuan yang lalu ya, di grup, di live sudah diingatkan untuk kemudian kita rajin putar video-video yang lalu. Tapi memang saya perhatikan juga di YouTube juga yang sudah di-share link belum banyak. Ada banyak video yang penontonnya cuma sedikit. Ada banyak video yang penontonnya cuma sedikit. Jangan ditonton juga ya. Husnudonnya lagi tak ada. Oh iya, lagi tak ada. Ya kalau tadi Pak Ijul ada banyak turunan-turunan, berarti kalau link itu belum bisa ditonton, ya nanti ada turunannya lagi. Bu Ati nur rajin wah. Saya ke warung lagi nonton, keren. Teman-teman yang lain juga tentu sama. Baik teman-teman, sampai bertemu kembali di live berikutnya. Saya Manur Zaman pamit undur diri, dan tayangan ini khusus untuk teman-teman NPK tentu, tetapi juga bagi teman-teman yang ikut mampir mendengarkan, mudah-mudahan memberikan pemahaman atau boleh jadi bisa bergabung di keluarga besar kami kalau ada izin. Saya Manur Zaman pamit undur diri teman-teman. Terima kasih. Akun ini masih bisa digunakan ya teman-teman. Sudah dapat layar, Bu Adia tadi ada yang ngirim bawah dan lain-lain. Karena nanti kan algoritmanya baca ya. Semakin banyak yang nyawer, semakin kebaca lebih banyak lagi. Tapi bukan itu mungkin tujuan utamanya. Satu nuhun teman-teman sadayana. Saya Manur Zaman pamit undur diri. Sampai bertemu di darat nanti tanggal 20 ya, insya Allah. Well.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos Balia tap-tap layarnya. Oh iya, link ini juga nanti insya Allah di-share live recording. Saya izin off ya teman-teman. Misalnya, oke.